Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Saya Susi Yuniar, Guru SMP Negeri 177 Jakarta, calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta dengan fasilitator Bapak Fajar Purnomo dan Ibu Sari Mulyani sebagai pengajar praktik, akan menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi mulai dari diri modul 2.1. Pada mulai dari diri adalah melakukan refleksi tentang bagaimana CGP menerapkan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan murid dan mengidentifikasi harapan dan ekspektasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana tindakan gurunya di masa lalu yang membantu dirinya untuk belajar dengan lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pertanyaan pemantik pertama. Bayangkan kelas yang saat ini Anda ampu dengan segala keragaman murid-murid Anda. Saya mengajar di SMP Negeri 177 Jakarta. Mata pelajaran IPA di kelas 9 sebanyak 6 kelas. Masing-masing kelas terdapat 40 murid dengan latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari gaya belajar, minat, kesiapan, dan profil belajarnya. Karena saya mengajar di sekolah negeri, maka terdapat beberapa jalur penerimaan siswa baru. Ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, dan jalur inklusi. Maka, dengan latar belakang berbeda-beda, saya harus memfasilitasi dan melayani semua murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Pertanyaan pemantik kedua. Apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Di dalam masing-masing kelas sebanyak 40 murid terdapat keragaman. Contohnya kemampuan dalam proses pembelajaran. Dengan perbedaan tersebut, saya melayani murid dengan pendekatan yang berbeda pula sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid. Pertanyaan pemantik ketiga. Apa yang telah Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Pada proses pembelajaran, saya melakukan identifikasi kebutuhan belajar yang berbeda-beda agar saya dapat memberikan treatment yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid dalam proses pembelajaran. Pertanyaan pemantik keempat. Apa ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Saya memperlakukan murid saya dengan memberikan pelayanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap individu memiliki keunikan masing-masing yang tidak dapat disamakan dengan murid lain. Perlakuan tersebut bukan untuk mendiskriminasi perbedaan pada murid tersebut, tapi hanya berdasarkan kebutuhan belajarnya. Pertanyaan pemantik kelima. Sebutkan tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Tantangan yang saya hadapi adalah keragaman murid saya, baik latar belakang keluarga, kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Keterbatasan waktu dalam memberikan pelayanan pada murid yang berbeda dan menjaga suasana belajar menjadi lebih kondusif. Pertanyaan pemantik keenam. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Tindakan-tindakan yang telah dilakukan. 1. Melakukan identifikasi kesiapan belajar murid sebelum pembelajaran untuk mengkondisikan murid siap belajar. Kedua, memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan kebutuhan murid. Ketiga, memberikan pelayanan jika ada murid yang memiliki kesulitan belajar. Dan keempat, membimbing murid yang memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan murid lain. Pertanyaan pemantik ketujuh. Menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan,
dan dievaluasi. Dengan kondisi murid yang beragam, maka pembelajaran harus dirancang untuk menyesuaikan dengan keragaman tersebut. Kebutuhan murid yang berbeda akan mempengaruhi pelaksanaan proses pembelajaran. Guru dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang dengan tepat. Asesmen yang telah dilakukan menyesuaikan kebutuhan murid yang berbeda pula yang telah dituangkan dalam rencana program pembelajaran sebelumnya sesuai dengan indikator asesmen. Kita semua percaya bahwa setiap anak yang lahir memiliki keunikannya masing-masing. Sebagai guru, kita memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap murid mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara terbaik yang sesuai untuk mereka. Lewat praktek pembelajaran berdiferensiasi, murid tidak hanya akan dapat memaksimalkan potensi mereka, tetapi mereka juga akan dapat belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai tentang indahnya perbedaan, menghargai, makna baru dari kesuksesan, kekuatan diri, kesempatan yang setara, kemerdekaan belajar, dan berbagai nilai penting lainnya yang akan berkontribusi terhadap perkembangan diri mereka secara lebih holistik. Oleh karena itu, penting untuk setiap guru mengetahui bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan, dengan cara-cara yang memungkinkan guru untuk dapat mengelolanya secara efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu Guru. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.